RM BTS God of Destruction mengungkapkan bagaimana perasaan sebenarnya tentang kecanggungannya. RM BTS sangat berbakat di beberapa bidang sehingga sulit untuk percaya bahwa seseorang yang sangat terampil bisa begitu kikuk. Seperti yang diketahui banyak ARMY, RM memiliki begitu banyak momen yang menunjukkan kecanggungannya sehingga ia diberi julukan God of Destruction atau Dewa Kehancuran. Dia memecahkan kacamata hitam hingga merusak bilik telepon. Sulit untuk tidak menganggapnya canggung. Dalam wawancara terbaru mereka di The Tonight Show with Jimmy Fallon, RM mengungkapkan perasaannya yang sebenarnya atas kecanggungannya. Selama wawancara mereka, pembawa acara Jimmy Fallon menanyakan ke tiap anggota beberapa pertanyaan panas termasuk, RM, kamu adalah pemimpin BTS, tetapi apakah benar kamu juga anggota BTS paling canggung? RM menjawab dia juga merasa sangat canggung sehingga dia bahkan tidak mendapatkan SIM-nya. Sebenarnya saya satu-satunya anggota yang tidak memiliki SIM, saya satu-satunya, kata RM. RM melanjutkan dan dengan lucu menjelaskan bahwa alasan dibalik tidak mendapatkan lisensinya adalah untuk memastikan ada perdamaian dunia. Saya tidak bisa mendapatkan untuk perdamaian dunia. Di masa lalu, RM diejek dengan penuh kasih oleh para anggotanya selama episode Run BTS tentang bagaimana satu-satunya anggota yang tidak memiliki lisensi, dan RM baru-baru ini mengingatkan semua orang lagi selama unboxing butter mereka. Meskipun tidak ada penjelasan sebelumnya mengapa RM tidak memiliki lisensi, sekarang kita semua tahu bahwa dia hanya menjaga dunia agar tetap aman dengan menjauhi jalan. Sebelum dia melanjutkan ke pertanyaan berikutnya, Fallon bertanya sekali lagi, apakah kamu kikuk? Yang RM mengaku, kurasa begitu. Yang kedua, Jungkook BTS, Golden Magne mengungkapkan bahwa dia tidak percaya dia hebat dalam segala hal. Banyak penggemar BTS mengenal Magne Jungkook tidak hanya sebagai vokalis yang luar biasa, tetapi juga sebagai Golden Magne. Dia mendapat julukan ini karena banyak bakatnya. Terkadang sepertinya tidak ada yang tidak dapat dilakukan. Dalam sebuah wawancara dengan Rolling Stone, dia baru-baru ini mengungkapkan bahwa julukan Golden Magne sebenarnya datang dengan banyak tekanan. Dia berkata, saya benar-benar tidak ingin menganggap diri saya sebagai seorang yang serba bisa. Dalam wawancara baru dengan Jimmy Fallon, The Tonight Show dibintangi Jimmy Fallon, Jungkook berbagi perasaan yang sama. Jimmy bertanya kepada anggota tentang berbagai rumor tentang grup. Dalam kasus Jungkook, dia ingin tahu apakah benar dia hebat dalam segala hal. Jungkook, kamu dikenal hebat dalam segala hal, ini rumornya. Kamu hebat dalam menyanyi, kamu hebat dalam menari, kamu sempurna dalam video game. Apakah ada sesuatu yang tidak bisa kamu kuasai, kata Jimmy Fallon. Penonton tentu setuju dengan Jimmy saat mereka bersorak dan bertepuk tangan untuk Jungkook bergabung dengan anggota seperti RM. Namun, Jungkook tidak setuju dengan klaim tersebut. Itu tidak benar, ada banyak hal yang tidak bisa saya kuasai. Ini adalah masalah dengan konsentrasi. Selain hal-hal yang saya sukai, saya tidak dapat berkonsentrasi pada hal-hal yang tidak saya sukai, kata Jungkook. Setelah Jungkook mengklaim bahwa dia tidak dapat berkonsentrasi pada hal-hal yang tidak dia sukai, V kemudian dengan akal menambahkan, jadi, dia tidak fokus pada kita, menyeratkan bahwa dia bersama dengan BTS adalah salah satu hal yang tidak boleh disukai Jungkook. Tapi kita tahu itu adalah lelucon, karena Jungkook dan V adalah dua sahabat baik. Jadi, kami tahu Jungkook tidak hanya menyukai BTS, tetapi juga mencintai mereka. Yang ketiga, BTS mengungkapkan pikiran mereka tentang tour, dan kami tidak sabar untuk melihat mereka dalam konser lagi. Ini semua terasa seperti selamanya sejak terakhir kali kita melihat grup K-pop favorit di konser, dan banyak idola merasakan hal yang sama. Banyak grup, terutama dalam kasus BTS, telah menemukan alternatif seperti konser virtual dan acara streaming langsung seperti Map of the Soul One dan Bang Bangkon, dan yang terbaru adalah Festa 2021 Master Sewuzu. Terlepas dari upaya yang terpuji dan acara yang menghibur, tidak ada yang seperti konser langsung. Banyak penggemar dan artis musik sangat menantikan hari mereka dapat kembali. Dari wawancara dan siaran langsung baru-baru ini, jelas bahwa tidak ada yang ingin tidak kembali normal sehingga dapat bertemu lebih banyak dengan anggota itu sendiri. Baru-baru ini, RM membuat pernyataan seperti, "Covid, pergilah." Dalam video musik BTS untuk lagu baru mereka Permission to Dance, sepertinya ada detail Easter egg yang mengisyaratkan tur dunia yang akan datang. Setidaknya inilah yang ARMY harapkan dan doakan.
Sekarang dalam wawancara baru dengan Zack Sang, BTS telah resmi memberikan pembaruan pribadi tentang rencana mereka tentang tur. Sang bertanya kepada para anggota apakah mereka bersemangat ketika dia menyebutkan tur pertunjukan langsung. Suga menjelaskan bahwa secara pribadi, sepertinya tidak mungkin untuk kembali tur untuk beberapa waktu, dan itu terdengar seperti mimpi ketika dia membayangkannya. Kami berada dalam situasi di mana kami tidak bisa melakukan tur selama lebih dari 1,5 tahun, jadi kedengarannya seperti mimpi. Seperti, apakah kita benar-benar melakukan ini? Rasanya aneh ketika saya menonton klip video lama stadion yang penuh sesak dengan penggemar tidak mengenakan masker, kata Suga. Zack Sang kemudian mengajukan pertanyaan lanjutan tentang konser. Dia tetap berharap kita bisa melihat BTS dalam tur lagi di masa depan. Saat kamu memasuki era berikutnya dan berpotensi suatu hari melakukan pertunjukan langsung, seperti di depan orang banyak, kerumunan, arena, stadion, apa fokus utama kamu ketika kamu membuat pertunjukan langsung? Tanya Zack. Jin menjawab mengatakan bahwa dia berharap Permission to Dance akan membuat semua orang menari dan bersenang-senang dengannya. Kami membuat lagu ini dengan nuansa mari kita semua bersenang-senang bersama. Jadi kami berharap banyak orang menikmatinya, terlibat dengan lagunya dan bersenang-senang dengannya. Dan kami berharap lagu ini membuat orang menari dan tidak hanya melihat kami tampil di atas panggung. Dan jika situasi membaik, bahkan menari bersama, kata Jin. J-Hope mengungkapkan bahwa sebelum pandemi, mereka sebenarnya telah mempersiapkan sebuah penampilan. Akibatnya mereka masih mengantisipasi penggemar di masa depan. Kami sebenarnya bersiap untuk pertunjukan besar sebelum pandemi, tetapi kami tidak dapat tampil, jadi kami benar-benar ingin menunjukkan kepada penggemar kami, kata J-Hope. Kami berharap semua tiket kami untuk BTS Map of the Soul World Tour akan segera dibebaskan setelah disandra begitu lama. Jadi, bagaimana menurut kalian tentang ini? Beri komentar di bawah. Klik subscribe, like, share, dan klik lonceng. Mari kita sama-sama jadikan channel ini berguna bagi K-popers Indonesia. Sekian video kali ini, sampai jumpa lagi.